Sudah cukup lama, citra petani di Indonesia dianggap sebagai pekerjaan kurang bergengsi, rendahan atau kasar. Masyarakat cenderung mengagungkan pekerjaan formal seperti pegawai kantoran atau profesi dengan status sosial tinggi. Ini membuat kerja tani dipandang sebagai pekerjaan tradisional yang kuno dan kurang menjanjikan secara finansial. Penghasilan petani kerap dianggap tidak stabil karena bergantung pada musim, cuaca, dan harga pasar. Banyak petani hidup dengan pendapatan pas-pasan, memperkuat stereotip bahwa profesi ini kurang menarik, khususnya bagi kaum muda. Tak sedikit generasi muda yang meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di kota. Bahkan di antara mereka lebih senang siaran langsung sambil berjoget di akun media sosial seperti TikTok, mencari cuan dari penonton. Jangankan paham soal bibit dan pupuk alami, generasi kekinian ini bahkan tak peduli peran penting petani dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Data sensus pertanian 2023 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan jumlah total petani di Indonesia sekitar 28,19 juta orang atau 9,87% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 285 juta jiwa lebih. Dari jumlah itu, petani milenial dengan rentang usia 19 sampai 39 tahun berjumlah 6 juta lebih atau hampir 22% dari jumlah total petani. Di sisi lain, kelompok usia di atas 45 tahun alias generasi X dengan rentang usia 43 sampai 58 tahun berjumlah lebih dari 42%. Jumlah petani terbanyak sekitar 70% justru berada di atas usia 50 tahun. Dibanding tahun 2013, jumlah petani secara keseluruhan juga mengalami penurunan hampir 8% pada tahun 2023. Di tengah kondisi itu, film Seribu Bayang Purnama hadir. Inilah film pertama di Indonesia yang mengusung tema tentang pertanian tanpa sedikit pun bernuansa penyuluhan. Film yang dibintangi Martino Leo dan Givina Lukita Dewi ini juga mencoba mengangkat harkat dan martabat petani agar tidak direndahkan dengan bumbu romansa khas muda-mudi desa. Petani ini adalah pahlawan bangsa. Tetapi selama ini tidak pernah ada yang coba memperhatikan atau melihat pertanian dari sisi yang berbeda yang memberikan harapan untuk mengangkat kehidupan petani yang lebih baik. Jadi petani ini orang selalu bilang bahwa petani itu gelap, kulitnya gelap, masa depannya gelap, harapannya gelap, nasibnya juga gelap. Tapi dari pengalaman saya bertani, ternyata petani itu menjadi sumber kehidupan saya. Film ini menempatkan petani yang rela punggungnya terpapar matahari agar negeri ini terhindar dari krisis pangan ke tempat mulia. Kami coba sebisa mungkin memuliakan petani dalam film ini. Jadi kita selama ini bicara bahwa petani ini adalah pahlawan bangsa. Tetapi selama ini tidak pernah ada yang coba memperhatikan atau melihat pertanian dari sisi yang berbeda yang memberikan harapan. Ini sebenarnya simbol yang kita inginkan karakter petani kita ke depan. Itu ada di si Purnama, Putro Hari Purnama. Jadi bayang-bayang si Putro itu nanti yang menuntun petani-petani muda kita menjadi petani yang dia menjalankan petani karena pilihan. Dia menjadikan bertani itu lifestyle dia, bukan menjadi petani karena terpaksa. Nah, itu yang kita pingin mensimbolkan itu. Kenapa sih tiba-tiba mau bikin film tentang pertanian ini gitu? Dijelaskanlah tuh latar belakangnya yang menurut saya, oh saya anak muda yang cukup kurang terpapar informasi tentang itu ya. Oh ternyata lumayan memprihatinkan ya petani-petani kita. Dan dengar ceritanya aja aku udah terinspirasi. Begitu baca skripnya lebih terinspirasi lagi. Dan yang aku pengen semoga
inspirasi ini tuh tertular juga untuk generasi-generasi muda sekarang gitu loh, termasuk generasi aku gitu. Secara tak langsung, film ini ingin menegaskan bahwa para petani tanah air pantas melangkah di atas karpet merah bangsa ini. Men of our time.